Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan membaca tentang salah satu isim yang mansub, yaitu al-munada. Tapi kita langsung aja. Dikatakan di sini bismillah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Yang J ya di antara isim yang mansub adalah al-munada. Al-munada artinya yang dipanggil, ya, dia ikut wazan maf'ul, yang dipanggil, dari kata nada yunadi, munadatan, munadin, munadan. Nah ini munadan, yang dipanggil. Kalau yang memanggil adalah munadin, ikut wazan fa'ala yufa'ilu, tapi yang nakis. Nah, rumusnya adalah da. Rumusnya da. Nah, apa itu al-munada? Al-munada adalah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Nah, ada isim yang jatuh setelah alat panggilan atau huruf nida, maka dia adalah al-munada. Taib. Nah, adapun macamnya atau alat panggilan huruf nida tersebut yaitu, ya, yang masyhur ada 3 ini. Yang pertama ayah, itu untuk yang jauh. A untuk yang dekat, dan ya ini yang paling banyak digunakan, yang paling masyhur. Ya, itu bisa untuk jauh, bisa untuk dekat. Nah, semuanya ini ketiga-tiganya adalah huruf, ya, berarti dia selalu mabni dan la mahalla lahu minal i'rab, tidak memiliki i'rab. Kita lanjutkan. Nah, sekarang hukum al-munada. Hukum al-munada itu ada 2. Ya, bisa mu'rab dan bisa mabni. Nah, kalau mu'rab maka dia hukumnya mansub. Baik. Yang pertama, dia nasab. Kapan? Apabila a munadan itu mudhofun. Munada sebagai mudhof. Nah, ketika munada sebagai mudhof maka dia mansub. Kita lihat contoh, misalkan dikatakan di sini ya Abdullah. Ya Abdullahi ta'ala. Wahai Abdullah, kesinilah atau kemarilah. Nah, di sini abda itu al-munada. Kenapa? Yang pertama dia isim dan jatuh setelah huruf nida. Dan di sini i'rabnya adalah mansub. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Ya. Coba kita i'rab. Ya itu harfu nidain mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Abda itu al-munada mansubun bil fathati li'annahu mudhafun, karena dia munada mudhaf. Wa lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Ta'ala itu fi'lun madin mabniyun ala hadfi harfil illah li'annahu mu'talul akhir bil alif. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili jawabun nida la mahalla laha minal i'rab. Dan di antara jumlah yang tidak ada i'rabnya adalah jawabun nida. Terus kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama, munada yang hukumnya mansub ketika dia sebagai mudhaf. Contoh misalkan ya Aba Bakrin. Nah, Aba itu al-munada mansubun bil alifi li'annahu asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda nasabnya dengan alif. Misal. Taib, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, kapan dia di i'rab mansub? Ketika dia syabihun bil mudhaf. Ketika munada itu
diserupakan atau disamakan dengan mudhaf. Taib. Contohnya apa ini? Ya toli'an jabalan ingzil. Ya wahai orang yang mendaki gunung, turunlah. Ya toli'an wahai orang yang mendaki apa? Jabalan gunung, inzil turunlah. Nah, ini mana al-munada? Munadanya adalah toli'an. Kenapa? Karena dia datang setelah huruf nida. Dan dia isim, dan dia i'rabnya adalah mansub. Kenapa? Karena dia syabihun bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf. Ya, toli'an itu syabihun bil mudhaf, dia bukan mudhaf. Kenapa? Karena kalau mudhaf itu kata setelahnya pasti mudhafun ilaih, pasti majrur sebagai mudhafun ilaih. Akan tetapi kalau syabihun bil mudhaf, kata setelahnya bukan mudhaf ilaih. Seperti ini dia adalah apa? Maf'ul bih. Toli'an itu al-munada mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhaf. Jabalan itu maf'ulun bih mansubun bil fathati min ismil fa'ili alladhi ya'malu amalal fi'li. Dari isim fa'il yakni toli'an yang beramal seperti amalnya fi'il. Merofakkan fa'ilnya dan menasabkan maf'ul bihnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, dalam bahasa Arab isim fa'il dan maf'ul itu mengandung dhamir. Inzil itu fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il jawabun nida la mahalla laha minal i'rab. Ya, dia disamakan dengan mudhaf, tapi bukan mudhaf. Kenapa? Kalau mudhaf itu setelahnya pasti mudhaf ilaih. Ya, majrur. Tapi kalau sabihun bil mudhaf setelahnya bukan mudhaf ilaih. Makanya dikatakan mirip mudhaf, ya, karena setelahnya bukan mudhaf ilaih. Tapi dia miripnya di mana? Ada dua hal. Yang pertama, baik mudhaf atau syabihun bil mudhaf itu sama-sama butuh kepada sesuatu untuk menyempurnakan maknanya. Mudhaf butuh mudhaf ilaih agar maknanya sempurna. Kalau tidak ada mudhaf ilaih tidak sempurna. Misalkan ya abda ta'ala, wahai hamba kemarilah. Orang nggak kenal karena nggak ada yang namanya cuman abda. Nah, ya, kalau nama itu murakkab pasti ada mudhaf ilaihnya seperti ini. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Atau ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Ya Abdurrazzaq, wahai Abdurrazzaq. Nah, kalau cuma abda, nah, yang mana? Ya, belum jelas maknanya. Kalau ya Abdurrazzaq berarti si Abdurrazzaq. Ya Abdurrahman berarti si Abdurrahman. Ini yang pertama. Demikian juga syabihun bil mudhaf butuh maf'ul bihnya, butuh ma'mulnya. Ya, kalau cuman ya tolian wahai orang yang mendaki apa? Belum sempurna. Ya, karena tolian itu muta'addi. Jabalan, berarti sempurna. Ya hamilan wahai orang yang membawa apa? Hakibatan. Nah, kalau ya hamilan saja belum sempurna. Karena dia muta'addi. Itu yang pertama. Ini sama-sama membutuhkan sesuatu untuk menyempurnakan maknanya. Yang kedua, sama-sama beramal. Mudhaf dan syabihun bil mudhaf sama-sama beramal. Mudhaf beramal kepada mudhaf ilaihnya. Karena yang menjerkan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Demikian juga syabihun bil mudhaf beramal kepada maf'ul bihnya. Karena yang menasabkan jabalan adalah syabihun bil mudhaf ini. Jadi dikatakan syabihun bil mudhaf, ya bukan mudhaf karena setelahnya bukan mudhaf ilaih. Dan mirip mudhaf dalam dua hal tadi, yaitu sama-sama butuh kepada sesuatu untuk menyempurnakan maknanya dan sama-sama beramal pada kata setelahnya. Contoh yang kedua, ya hamilan hakibatan hamro'a ta'ala. Ya wahai hamilan orang yang membawa hakibatan tas hamro'a yang berwarna merah. Ta'ala, kemarilah. Sama ya harfun nida hamilan al-munada mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhaf. Hakibatan maf'ulun bih mansubun bil fathati. Hamro'a na'tun mansubun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ta'ala itu jawabun nida la mahala laha minal i'rab.
Taib. Ini kondisi mansub yang kedua, yaitu ketika munada menjadi syabihun bil mudhaf. Yang ketiga, kapan dia mansub? Apabila munadanya itu nakirotin goyro maksudatin. Munadanya nakiro goyro maksudatin, yang belum jelas. Nakiro dan masih umum. Ya, misalkan ya rojulan ankidni, wahai laki-laki tolong saya. Nah ini, misalkan kita di keramaian, kita sedang butuh pertolongan, ya maka kalau kita butuh pertolongan siapa saja tanpa tertentu, ya maka kita pakai mansub seperti ini. Ya rojulan, wahai laki-laki siapapun dia, ankidni tolong saya. Nah, ini namanya nakiroh goyro maksudah. Ya harfu nida rojulan al munada mansub ankidni, ankid fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta wan nunu nunul wiqayah mabni ala kasri la mahala lahu minal i'rab wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nanti jumlahnya adalah jawabun nida la mahala laha minal i'rab. Nah, ini tiga keadaan di mana al-munada itu mansub. Ketika dia mudhaf atau syabihun bil mudhaf atau dia nakirah ghairu maksudatin. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua, munada itu mabni. Yaitu mabni di atas tanda rofa'nya. Apabila ya kalau mufrad ya dhammah, kalau musanna alif, kalau jama mudzakkar salim ya wawu. Yang penting di atas tanda rofa'nya. Kapan? Yang pertama adalah apabila munadanya mufradin alamin. Ya munadanya alamun mufrad, nama yang mufrad, ya. Karena nama ada dua, ada yang murakkab. Ini mufrad bukan lawannya jama atau musanna, tapi mufrad lawannya murakkab. Lawannya murakkab tersusun. Ya kalau nama dia murakkab seperti Abdullah, Abdur Razzaq, maka dia mansub. Ummu Kulsum misalkan. Tapi kalau nama dia mufrad satu kata saja maka dia mabni, seperti ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Aisyatu dan lain sebagainya. Taib, kita lihat contohnya, misalkan ya Muhammadu iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Wahai Muhammad, bacalah. Ya harfun nida mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Muhammadu al-munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu alamun mufradun. Ya, dia mabni ala dhammi fi mahalli nasbin karena munada adalah mansub. Taib. Iqra itu jawabun nida. La mahalalaha minal i'rab. Contohnya kedua, misalkan ya Aliyu iftah kitabak. Wahai Ali, buka bukumu. Nah, sama Aliyu itu al-munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu alamun mufradun. Iftah kitabaka itu al-jumlatul fi'liyatu jawabun nida la mahalla laha minal i'rab. Nah, munada ini kenapa dia masuk ya di mansubat, isim-isimnya di mansub? Karena dia asalnya maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih, dari fi'il yang dibuang. Takdirnya unadi atau ada'u. Unadi Abdullah, saya memanggil Abdullah. Atau ada'u Abdullah. Nah, jadi ini asalnya maf'ul bih, fi'ilnya dibuang dan fi'ilnya diganti oleh huruf nida ya Abdullah. Itu kenapa dia mansub. Kita lanjutkan. Itu yang pertama, mabni ala tanda rofaknya kapan? Kalau dia alamun mufrad. Yang kedua, kapan dia mabni? Ketika munadanya nakirotin maksudatin. Nakiro yang maksudah. Nakiro tapi sudah tertentu. Ya belum dikenal tapi sudah jelas orangnya. Misalkan ya rojulu angkitni. Wahai laki-laki tolong saya. Nah,
Ya, misalnya kita di keramaian, ya kalau tadi kita minta tolong pada semua orang bebas, maka kita pakai mansub ya rojulan. Tapi ketika kita ingin minta tolong pada orang tertentu, walaupun kita belum kenal tapi kita tunjuk dia dengan lidah, ya rojulu, wahai engkau laki-laki, tolong saya. Nah, maka kita pakai dhammah, mabni ala dhammi, atas tanda rofaknya. Ya misalkan ini, ya rojulu angkitni. Nah ini nakiro yang sudah jelas. Nah inilah ya yang termasuk munada yang ma'rifah. Di antara isim ma'rifah adalah munada yaitu ini. Ya, di antara munada nakiro maksudah. Taib. Kalau munada yang ghairu maksudah maka dia masih nakiroh, belum ma'rifah. Taib, kita lanjutkan. Ya qadiruna anfiku, wahai orang-orang yang mampu, berinfaklah kalian. Nah, ya harfu an-nida mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Qadiruna al-munada mabniun alal wawi. Karena li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Anfiku itu jawabun nida la mahala laha minal i'rab. Nah, ini diantara i'rabnya munada, yang pertama dia mu'rab. Kalau mu'rab pasti mansub. Yang kedua dia mabni di atas tanda rofaknya. Ya kalau jamak dengan wawu, kalau musanna ya dengan alif, kalau mufrad dengan dhammah. Kita lanjutkan. Nah, jika ingin memanggil munada yang ada alnya, ada dua cara. Ya, yang memanggil ada alnya ada dua cara, yaitu yang pertama diawali dengan ayyuha. Ya ayyuha. Jika mudzakkar, kalau muannas ya ayyatuha. Ya ayyatuha itu kalau muannas ditambah tak. Itu yang pertama. Atau yang kedua diawali isim isyarah yang sesuai. Nah ini. Nah contohnya misalkan apa ini? Ya ayyuhan nabiyyu atau ya hadan nabiyyu. I'rabnya ya itu harfun nida mabnin ala sukun. Ayyu itu al munada mabniun ala dhammi li'annahu nakiratun maksudatun. Ayyu di sini mabni. Ya. Walha itu harfu tanbihin mabnin ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Adapun an-nabiyyu itu ada dua cara, sebagiannya mengirab sebagai badal. An-nabiyyu badalun min ayyu marfu'un bi dhammati. Sebagian lagi sebagai na'tun li ayyu marfu'un bi dhammati. Sama, al-amru wasi, perkaranya longgar. Mau badal boleh, mau na'at juga boleh. Taib. Atau dengan isim isyarah ya hadan nabiyyu. Ya kalau mudzakkar dengan hadza, kalau muannas dengan hadhi. Hadza ismu isyaratin mabnin ala sukun fi mahalli nasbin al munada an-nabiyyu badalun ya min hadza marfu'un bi dhammati. Baik. Kalau ini badalnya dengan lafadznya ayu ya, bukan dengan mahal. Kalau mahalnya dia fi mahalli nasbin, tapi lafadznya apa? Dhammah. Atau kalau muannas dengan tambah ta ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini. Kalau mudzakkar ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal muzammil, nah, sama dan sebagainya. Kalau muannas pakai ta ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, sama ya harfun nida ayyatu itu al munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu nakiratun maksudah. Walha itu harfun tanbihin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. An-nafsu boleh badalun boleh na'tun marfu'un bi dhammati. Al-mutmainnah itu na'tun marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad ya, sama-sama muannas, sama-sama ma'rifah, sama-sama mufrad. Atau ya hadhihin nufusul mutmainnah. Nah, hadhi sama ismu isyaratin mabnin ala kasri fi mahalli nasbin al munada. An-nafsu bisa badal bisa na'tun. Al-mutmainnah itu na'tun bagi an-nafsu marfu bi dhammati. Ini cara untuk
memanggil munada yang ada alnya. Ya, dengan diawali ya ayyu, ya ayyuha untuk mudzakkar, ya ayyatuha untuk muannas. Kita lanjutkan. Nah, adapun untuk memanggil lafzul jalalah Allah itu biasanya kebanyakannya diganti dengan Allahumma. Allahumma ya, Allahumma, nanti Allahu itu al-munada mabniyun 'ala dhammi li'annahu alamun mufrad. Wal mimu musaddadatu, dan mim yang ditasjid itu adalah iwadun sebagai ganti anil ya dari ya nida. Mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Gantinya ya adalah mim. Allahumma artinya sama ya Allah. Kita lanjutkan. Nanti kita baca i'rabnya. Nah, kadang-kadang munada dibuang hurufnya dibuang. Seperti apa? Qala ta'ala Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah ini. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Rabbana ya-nya dibuang. Asalnya wahai Rabb kami. Ya Rabbana. Rabbana, Rabba itu al-munada mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. Nah, dia mudhaf. Karenanya di fathah. Wa dhamiruna dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, jika munada mudhaf kepada ya mutakallim, maka ya-nya boleh dibuang. Ya, misal ini. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ini. Asalnya ya Rabbi zidni ilma. Ya tidak dibuang dan ya mutakalim. I'rabnya Rabbi itu al-munada mansubun bil fathatil muqaddarati li'annahu mudhafun, karena dia mudhafun ila ya'il mutakallimi al-mahdhufati, karena mudhaf kepada ya mutakallim yang dibuang, maka dengan muqaddar. Wal ya'ul al-makhtufatu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nanti zidni ilman, ini jawabun nida la mahalla laha minal i'rab. Taib. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh dari al-munada. Ini diantara munada dan yang ya-nya dibuang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 29, Yusufu a'rid an hadha. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Nah, ini Yusufu itu Yusuf munadan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Kenapa? Li'annahu alamun mufradun, karena dia alam mufrad. Asalnya ya Yusufu, tapi ya-nya dibuang. Wal jumlatu a'rid an hadha itu jawabun nida la mahalla laha minal i'rab. Baik, contoh lagi dalam hadis misalkan qala sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika tidur di masjid, kum Aba Turabin. Bangunlah wahai Abu Turab. Nah, di sini aba ya-nya hilang, dibuang, maka aba langsung munadan mansubun bil alifi li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Turabin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh nida'u lafdil jalalah, memanggil lafaz jalalah. Maka contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Allahumma rabbana anzil alaina. Ya Allah, Rabb kami, turunkanlah untuk kami ma'idatan, hidangan, minas sama, dari langit. Nah, Allahumma itu munadan mabniyun ala dhammi li'annahu alamun mufrad
fi mahali nasbin. Wal mimu al musaddadatu, dan mim yang ditasydid ini itu adalah iwadun, sebagai ganti min harfin nida, dari huruf nida ya. Jadi Allahumma sama artinya dengan ya Allah, ya. Sama dengan apa? Ya Allah. Taib. Atau boleh dia nida'uhu biya, tetap dengan ya, ma'a qat'i hamjatil wasli, bersama dengan hamzah waslah di qat'ikan. Ya Allah. Nah, jadi enggak ya Allah, berarti ya Allah. Nah, hamzah di qat'i boleh. Atau dengan Allahumma. Nah, ini. Ini cara memanggil lafdzul jalalah. Nah, ini terkadang dibuang siapa? Ya'ul mutakallim minal munada. Misal tadi qauluhu ta'ala wa qur rabbi zidani ilma. Nah, ini rabbi itu munadan mansubun bil fathatil muqaddarati. Kenapa? Li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi al makhdufati, wal ya'u al makhdufatu mudhafun ilaih mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Atau contoh yang kedua dalam surat Nuh, Allah Ta'ala berfirman, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Taib. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku. Ya-nya dibuang. Kaumi itu munadan mansubun bil fathatil muqaddarati. Bil fathatil muqaddarati. Kenapa? Li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi al makhdufati. Wal ya'ul makhdufatu mudhafun ilaih mabniyun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ini contoh ya mutakallim yang dibuang. Kalau tadi ya nida dan ya mutakalim yang dibuang. Taib, kita lanjut. Wa min amsilatil munada, dan diantara contoh munada misalkan qala ta'ala wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullah. Nah, bani itu munadan mansubun bil ya'i. Bani adalah munadan mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkar mulhaq. Kalau mudhof maka ya-nya hilang. Asala banina. Wa huwa mudhof, Israila mudhofun ilaih majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Karena nama yang bukan Arab, nama ajam. Nah, contoh yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Qala ya Nuhu, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya dia ini bukan dari keluargamu, yakni anaknya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, ya wahai Nuh, sesungguhnya dia ini bukan dari keluargamu. Taib, Nuhu itu munadan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu alamun mufrad. Ini contoh munada alam yang mufrad. Nuhu, dia mabni, tidak ditanwin. Nah, contoh nakirah maksudah adalah qala ta'ala dalam surat Saba ayat 10. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung dan burung, bertasbihlah bersama dia, yakni Nabi Daud. Taib, ini ya harfun nida. Jibalu itu munadan mabniyun ala dhammi fi mahali nasbin li'annahu nakiratun maksudatun. Nakiro yang maksudah. Contoh nakiro yang maksudah dan dia mabni ala dhammi. Nah, contoh yang diawali dengan alif lam. Qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ayyatu itu munadan mabniyun ala dhammi. Karena dia termasuk nakiratun maksudatun fi mahalli nasbin. Walha harfu tanbihin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Taib. Nah, ini diantara
contoh-contoh al-munada. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.